Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Kita memasuki pertemuan ke-12 dengan pada pertemuan ini materi yang kita bahas yaitu manusia baru selalu ingin berdamai. Anak-anak sebelum kita mulai pembelajaran kita ada baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa secara pribadi. Amin. Baiklah anak-anak semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pertemuan ini, coba kamu perhatikan pengantar pada materi ini. Coba perhatikan gambar yang ada pada slide ini. Di antara dua gunung, terdapat sebuah jembatan yang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu tinggi. Jembatan itu sempit dan karena begitu sempitnya, ia hanya dapat dilewati satu arah oleh siapapun yang akan melewatinya. Tidak bisa berpapasan ketika melewati jembatan itu. Pada masing-masing gunung itu hiduplah seekor kambing. Kedua kambing itu adalah kambing gunung yang terbiasa hidup di dalam pegunungan dengan tanah berbukit-bukit dan berbatu. Mereka hidup dengan memakan rumput yang tumbuh di dataran kedua gunung itu. Pada suatu hari, kedua kambing bertemu di tengah jembatan. Kedua kambing itu ingin di gunung sebelah untuk mencari makanan. Tetapi ketika mereka bertemu di jembatan itu, tidak ada yang mau mengalah untuk memberi jalan kepada yang lain. Karena tak seekor pun mau mengalah, mereka tidak dapat melangkah maju. Kedua kambing menjadi sangat marah. Mereka mulai saling mendorong dengan tanduk masing-masing. Mereka mengadu kekuatan hingga keduanya berhasil mendorong lawannya keluar dari jembatan dan jatuh ke sungai. Dalam keadaan basah kuyup dan hati geram, mereka naik ke darat dan kembali ke tempat masing-masing. Tidak ada yang melanjutkan usahanya mencari makan. Dalam perjalanan pulang, mereka terus menggerutu. Ini semua akibat dan sikap keras kepala. Nah, anak-anak kita belajar dari cerita kehidupan kedua kambing tadi bahwasannya sikap keras kepala itu akan membuat sesuatu hal yang merugikan atau bahkan sampai ke malapetaka. Nah, coba kita akan melihat dulu cerita Alkitab. Kamu boleh buka surat Paulus kepada Filemon dari 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 19. Kamu boleh buka Alkitab kamu. Coba kamu dengarkan, bisa akan membacakan cerita Alkitab berikut ini. Kitab Filemon bercerita tentang Onesimus, seorang budak Filemon yang telah mencuri lalu lari ke kota Roma. Di kota itulah Onesimus bertemu dengan Rasul Paulus yang membimbingnya mengenal Tuhan Yesus Kristus. Setelah sekian lama dibimbing Paulus, Onesimus mengalami perubahan dan ia ingin kembali kepada tuannya untuk bekerja. Tentu saja ia takut karena ia telah melakukan kesalahan sebelumnya. Paulus mengetahui hal itu. Paulus ingin menolong Onesimus. Paulus berkirim surat kepada Filemon, teman sekerja Paulus dalam melayani orang-orang Kristen. Surat ini berisi permohonan Rasul Paulus kepada Filemon untuk menunjukkan kemurahan hatinya dan belas kasihan kepada Onesimus agar Filemon mau menerimanya kembali. Bukan lagi sebagai budak, melainkan sebagai seorang saudara. Meskipun Onesimus adalah seorang yang pantas menerima hukuman, tetapi Rasul Paulus menyebutnya sebagai anakku, saudara yang kekasih. Paulus juga mengatakan bahwa ia akan membayar semua ganti rugi akibat tindakan Onesimus di masa lalu. Paulus mengetahui bagaimana cara membangun hubungan yang baik. Ia menjadi pendamai antara Filemon dan Onesimus. Padahal kita tahu bahwa dahulu Paulus adalah juga seorang yang tidak suka pada orang Kristen, tetapi kemudian ia berubah, bertobat dan hidup baru menjadi orang yang suka melayani dan mendamaikan. Onesimus memang melakukan sebuah kesalahan yang fatal, yakni mencari barang milik tuannya. Menurut hukum pada waktu itu, seorang tuan berhak untuk menghukum budaknya sesuai dengan kehendaknya sendiri, sebab seorang budak tidak memiliki kebebasan. Tidak ada yang dapat membela budak, apalagi jika sudah berbuat kesalahan besar. Tuhan menolong Onesimus melalui peran Rasul Paulus yang bersedia membimbing dan membelanya di hadapan tuannya, Filemon, sehingga Onesimus tidak dihukum.
Paulus dan Filemon berteman, tetapi Paulus tidak menangkap Onesimus yang telah mencuri barang temannya itu. Tetapi malah membimbingnya dan membelanya di hadapan Filemon. Paulus dapat saja mengirim Onesimus kepada Filemon untuk dihukum menurut aturan hukum kerajaan Romawi pada waktu itu. Namun, Paulus memilih menjadi pendamai, sebab ia sendiri adalah orang yang mengalami perdamaian dengan Allah. Paulus telah hidup baru dan suka melakukan kebaikan, salah satunya mendamaikan Filemon dan Onesimus. Dari sikap itu, kita dapat melihat bahwa untuk memperoleh suatu perdamaian, kita membutuhkan pengantara atau mediator. Kita pun dapat menjadi alat pendamai di antara orang-orang yang berselisih, sama seperti Paulus yang dipakai Allah mendamaikan Filemon dan Onesimus. Contoh nyatanya ketika di sekolah ya, ketika ada teman kamu yang berantem. Jadi kalau ada teman kamu yang berantem, kamu jangan jadi ikut mengorak-orak supaya membuat mereka semakin berantem, semakin mendukung mereka untuk berkelahi gitu ya. Bahkan sampai main tinju-tinjuan, kejar-kejaran begitu ya. Jadi kamu seharusnya sebagai anak-anak Allah, sebagai pengikut Kristus, kita harus menjadi pendamai. Kita harus membuat mereka menjadi teman-teman kita yang berantem menjadi berdamai, menjadi berteman, dan tidak lagi melanjutkan sikap mereka yang tidak baik itu. Begitu. Perdamaian adalah ciri orang Kristen ya. Ya benar, kita adalah orang Kristen, pengikut Kristus, maka kita harus sebagai orang yang membawa perdamaian. Apakah kamu adalah anak yang mudah bergaul? Apakah kamu merasa dapat membangun hubungan yang harmonis di antara teman-temanmu? Ataukah kamu lebih suka untuk mengkritik daripada memberi pujian, berkata dan bersikap kasar, menghina orang lain, menertawakan kekurangan orang lain, tidak mau mendengar pendapat orang lain, selalu merasa benar dan meremehkan pendapat orang lain? Jika iya, berarti kamu belum menjadi duta Allah untuk menghadirkan perdamaian di tengah orang sekitar kamu. Orang Kristen percaya bahwa kita adalah orang-orang yang didamaikan dengan Allah oleh Yesus Kristus. Kita adalah orang yang berdosa, yang suka melawan Allah, namun Yesus hadir mendamaikan manusia dengan Allah dan membimbing manusia untuk hidup menurut kehendak Allah. Kita percaya bahwa orang Kristen dipakai Allah menjadi alat perdamaian seperti Paulus. Alkitab berkata bahwa orang yang membawa damai disebut dengan anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, sebab mereka akan disebut anak-anak Allah. Misi Allah terhadap manusia adalah misi perdamaian. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak menghitungkan pelanggaran manusia. Oleh karena itu, orang-orang percaya kepada Yesus Kristus juga dipanggil untuk melaksanakan perdamaian karena Allah telah terlebih dahulu mengerjakannya bagi manusia. Paulus adalah teladan perdamaian yang dapat kamu contoh. Paulus mengambil risiko dengan mendamaikan Filemon dan Onesimus. Meskipun tahu bahwa Onesimus adalah orang yang bersalah, orang-orang yang membawa damai adalah orang yang berani mengambil risiko. Karena itu diperlukan langkah-langkah yang tepat agar perdamaian dapat terpercaya. Paulus menjembatani proses menuju perdamaian antara Filemon dan Onesimus. Paulus pandai dalam berbicara dan ia pun menawarkan diri untuk membayar hutang-hutang Onesimus. Ini luar biasa karena tidak biasa lagi seseorang yang baik menolong orang yang melakukan kesalahan seperti Onesimus. Ya benar bukan? Ya, sikap Paulus adalah sikap Kristian yang sejati. Ia rela mengorbankan waktunya, membimbing Onesimus dan mengorbankan hartanya untuk membayar hutang Onesimus. Paulus menolong Onesimus yang menyadari dan memperbaiki kesalahannya. Paulus memberi kesempatan bagi Onesimus untuk mengalami perubahan dari yang salah menjadi benar, dari yang buruk menjadi baik, bukan sebaliknya. Setelah Onesimus dan Filemon berdamai kembali, tentu saja permusuhan, benci, amarah, dan dendam diganti dengan persahabatan. Itulah teladan yang diberikan oleh pelayan Paulus. Kamu pun dapat meneladani Paulus masa kini. Meskipun kamu muda, kamu dapat melakukannya di antara teman-teman sebayamu, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekitar kamu.
menghayati peran manusia baru sebagai manusia pendamai. Cobalah kamu baca dan renungkanlah doa yang ditulis oleh Fransiskus dari Assisi ini. Kamu dengarkan, bisa akan membacakannya. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi keputusasaan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa sukacita ya Tuhan Allah. Ajarkanlah aku yang lebih suka menghibur daripada dihibur, mengerti daripada dimengerti, mengasihi daripada dikasihi. Sebab dengan memberi kita menerima, dengan mengampuni kita diampuni, dan dengan mati suci kita dilahirkan ke dalam hidup kekal. Amin. Untuk rangkuman pembelajaran kita pada pertemuan ini, Yesus Kristus telah lebih dahulu mendamaikan manusia dengan Allah. Ia pun menginginkan kita menjadi anak-anak yang menyukai perdamaian dan menjadi duta perdamaian, sama seperti Rasul Paulus yang rela menjadikan dirinya pendamai antara Filemon dan Onesimus. Nah, anak-anak Miss, untuk tugas kamu, cobalah daftarkan hal-hal apa saja yang dapat kamu lakukan di tempatmu untuk menunjukkan kamu adalah manusia baru. Contohnya, cara hidup lama suka bertengkar, maka cara hidup baru menjadi pendamai. Berikanlah seminimalnya 4 contoh masing-masing, kamu buat dalam bentuk tabel seperti ini dalam buku catatan agama kamu. Kemudian, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ada 4 pertanyaan, silakan kamu jawab dan kamu buat dalam buku catatan agama kamu. Anak Miss rasa sudah cukup ya memahami apa yang disampaikan untuk tugasnya, dan jangan lupa untuk membuat catatannya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk anak-anak Miss semua, tetap semangat. Kita tutup pertemuan ini dengan berdoa. Kita berdoa secara pribadi. Amin. Oke anak-anak Miss, tetap semangat semuanya. Shalom.